Halo sobat interior design, jumpa lagi bersama dengan gua. Kali ini kita akan membahas mengenai kualitas dari lemari jadi dengan kualitas kita bikin sendiri. Sekarang gua ada di sebuah tempat penjualan mebel ya, yang cukup terkenal. Itu adalah IKEA. Dan kita akan melihat bagaimana kualitas dari mebel yang kita beli jadi ya, bukan yang kita bikin lewat interior atau lewat tukang gitu ya, tukang mebel ya. Di sini gua ada melihat beberapa contoh. Ini ada kabinet TV. Nah, kabinet TV di sini untuk hasil finishingnya bagus ya. Dia rapi, ini juga rapi ya. Nah, ini juga rapi. Kalau kita buat sendiri untuk finishing itu kadang-kadang ini tajam ya, atau kopek gitu ya, karena HPL-nya itu nggak nggak dihalusin atau dikusir ya namanya ya, seperti ini. Tapi kalau ini pabrik, jadi pabrik pasti bagus ya hasilnya. Jadi ini bukan buatan tangan tapi pabrik. Kemudian untuk ketebalan juga di sini kurang tebal ya. Bisa kalau saya bikin kayak gini, model gini, biasa tebalnya gini nih. Ini buat topinya nih. Tapi kalau gua body biasanya gua bikin tebal juga. Biasanya mungkin sekitar 4 cm atau 3 cm ya. Nah, kemudian untuk masalah desain model itu dia minimalis. Hampir semua yang jual untuk barang jadi ini minimalis ya. Untuk yang klasik tuh agak-agak kurang banyak yang jual, karena minimalis itu adalah konsep dimana semua orang suka, kebanyakan umumnya suka, meskipun ada juga yang seleranya klasik. Nah, ini pun sama ya, dia bagus ya untuk finishingnya, tetapi ada hal yang kurang, ibaratnya kurang, menurut gua ya, ini kurang untuk kita beli barang jadi. Ini ada yang kurang, ada negatifnya gitu ya, ada minusnya. Yang pertama adalah masalah kualitas. Kita nggak tahu isi kualitas ini apa ya. Setahu gua sih dia particle board gitu ya. Kalau particle board itu dia kurang bagus. Bagusnya itu menggunakan finishing triplek atau multiplek. Kemudian untuk seperti ini, mebel seperti ini, itu dia belum tentu masuk dengan ukuran ruangan kita. Jadi ruangannya belum tentu cocok dengan kita punya ruangan di rumah ya, sehingga bisa kecilan, kebesaran. Tapi kalau kita bikin lewat interior design, itu dia otomatis akan membuat sesuai dengan ukuran rumah tinggal kita. Oke, kita akan menuju ke mebel yang berikut ya, yaitu adalah kita akan ke lemari pakaian, karena lemari pakaian adalah salah satu mebel yang banyak yang cari ya. Kita akan lihat kualitas lemari pakaian dari mebel jadi ini ya. Oke, sekarang kita sudah di area lemari pakaian ya. Ini ada beberapa model lemari pakaian di sini. Untuk kualitas finishing sama kayak tadi ya, dia rapi karena pabrik mesin ya. Kemudian untuk model pun bermacam-macam ya, dan dinominasi dengan model minimalis. Untuk model sliding seperti ini juga bagus ya kualitasnya. Dibuka pun langsung nyala lampu seperti ini ya. Ringan juga dan slow motion ya, nutup sendiri. Ini pun sama model sliding. Dorong pun ringan ya. Kita coba geser, dia akan nutup sendiri ya. Kemudian ada model swing seperti ini. Untuk kualitas, gue suka kualitasnya. Finishing pun rapi. Untuk harganya pun jauh ya dengan beli
atau bikin jadi gitu ya. Ini 2 meter aja kena 13 juta. Ini ukurannya ya. Kalau kita kalikan harga apa namanya, harga kita bikin seperti ini ya, harga lengkap itu jauh di harga ini, karena kita hitungnya harga per meternya gitu ya, dan harga per meter untuk lemari itu lumayan ya. Kemudian kenapa bisa mahal bikin jadi, karena yang bikin manusia, kita harus membayar ongkos tenaga tukang yang kerja nih. Jadi nombok di sana, kemudian kita juga beli aksesoris seperti gantungan, semua lampu-lampu itu kan kita beli sendiri. Kalau ini kan mungkin dia langsung pabrik ya produksinya ya, dan produksinya massal, jadi banyak, bikinnya banyak, harganya pun lebih murah daripada kita beli satu-satu ya. Ini ada yang lain. Nah, kemudian kekurangan dari lemari yang bikin jadi ini adalah ukurannya belum tentu sesuai dengan rumah kita. Yang kedua, dia tidak mentok ke plafon. Kita kadang-kadang butuh ya lemari yang mentok plafon supaya lebih rapi, tidak ada yang digantung di atas seperti koper atau mungkin sepatu, kotak sepatu gitu, nggak ada, ngumpul di atas, jadi kelihatan berantakan. Tapi kalau kita kalau kita bikin jadi, kita bisa bikin sampai ke atas plafon sehingga rapi. Kemudian juga kekurangan beli jadi ini, warnanya ini aja, atau enggak sesuai dengan stok di gudang. Misalnya cuma ada coklat tua, warna hitam, putih gitu. Tapi kalau kita bikin jadi, kita bikin sendiri ya, bukan bikin jadi, kita bikin sendiri, bukan beli jadi ya. Nah, itu kita bisa menentukan bermacam-macam warna. Kalau pakai HPL, kita bisa lihat di album HPL-nya maunya warna apa untuk finishing lemari kita. Kemudian juga kita bisa menentukan bermacam-macam model yang kita inginkan. Kalau ini kan ini aja udah modelnya kan. Kita bisa berkreasi, bisa lebih banyak ide lagi untuk lemari yang kita inginkan, dan kita bisa menyesuaikan isi bagian dalamnya. Mau gantungan berapa, panjangnya, kebutuhannya, atau enggak mau rak seperti ini ada berapa ambalan di dalamnya gitu kan. Kemudian juga untuk handle-nya mau seperti ini atau yang gimana modelnya, kuncinya mau yang dimana-mana aja untuk bagian pintunya. Nah, itu kan semua kita bisa mikirkan sendiri ya. Kita ingin apa itu bisa kita ungkapkan, atau kita bisa kita bisa taruh di dalam lemari yang kita ingin bikin sendiri gitu. Dan untuk kualitas juga otomatis lebih kuat bikin sendiri ya, karena dia menggunakan triplek atau multiplex gitu ya. Kalau ini kemungkinan pakai yang tadi ya, seperti kayak tadi itu pakai particle board ya. Kalau particle board tuh kena air dia gampang rusak gitu. Kalau HPL kalau multiplex, triplek itu dia rusak tapi nggak separah particle board ya, untuk tingkat kerusakannya ketika kena air ya. Oke gengs, demikian video gua mengenai pembahasan perbedaan kita membeli mebel jadi atau bikin sendiri ya. Sudah gua bahas semuanya, dan kita akan berjumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit dan salam desain. See you gengs, dadah.